Nah, cara gabungnya gimana? Caranya di sini, teman-teman. Caranya di sini. Ini pilih mapel asalnya, misalnya IPA ya, itu biologi misalnya. Kemudian digabung kemana? Digabung ke IPA. Jadi teman-teman pilih IPA. Kemudian tingkatnya tingkat berapa? Tingkat 10. Lalu diproses ya. Jadi di Dapodik itu silakan teman-teman masuk di rombel reguler, kemudian pilih kelas, kemudian pembelajaran, kemudian isikan PTK yang mengajar P5 siapa, ada gurunya dipilih yang ngajar P5, kemudian tanggal SK-nya tanggal berapa dan sebagainya ya. Kemudian disimpan, kemudian klik guru yang tadi dipilih ya, guru P5-nya tadi diklik. Kemudian di atas ada menu pilih tema P5. Silakan teman-teman isikan PTK pada tema-tema tersebut, lalu kemudian simpan. Halo teman-teman, kali ini saya akan memberi tutorial mengenai tata cara persiapan admin Erapot kurikulum Merdeka sebelum nanti teman-teman guru melakukan akses dan melakukan pengentrian. Jadi ada syarat wajib ya yang harus Bapak Ibu lakukan, terutama untuk admin Erapot. Baik teman-teman, kita langsung mulai saja supaya tidak berkepanjangan. Kita akses rapot atau aplikasi Erapot kurikulum Merdeka. Silahkan teman-teman login menggunakan username dan password admin ya. Setelah teman-teman masukkan, selanjutnya kita klik masuk. Nah, ini statusnya sudah masuk, cuman kita harus klik nama sekolahnya. Oke teman-teman, sudah tampil dashboardnya. Kemudian kalau teman-teman sudah berhasil login, maka di atas ini ada namanya teman-teman atau nama sekolah mungkin ya. Di sini ada rekap data. Ini menunjukkan bahwa data-data Dapodik sudah ditarik ke dalam aplikasi Erapot. Kalau teman-teman baru melakukan penginstalan, di sini masih kosong, itu artinya teman-teman belum melakukan tarik data dari aplikasi Dapodik. Nah, syarat bisa menarik data dari aplikasi Dapodik ke aplikasi Erapot kurikulum Merdeka, pastikan bahwa web service Dapodiknya itu sudah terkonek ya, atau dengan kata lain aplikasi Erapot kurikulum Merdeka sudah terkoneksi dengan aplikasi Dapodik. Kalau syarat itu tidak terpenuhi, maka teman-teman pada saat melakukan pengambilan data itu tidak berhasil ya. Pengambilan data dimaksudkan agar nanti di data master Dapodik ini muncul gitu ya, muncul data-datanya atau data-data dari Dapodik itu sudah tampil di aplikasi Erapot. Oke, kita akan coba saja untuk melakukan pengambilan data dari Dapodik. Jadi teman-teman posisinya, andaikan saja ini masih dalam keadaan kosong, maka kita harus menarik dari data-data Dapodik. Kita klik saja, ambil data dari Dapodik. Modelnya seperti ini teman-teman. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data yang harus kita tarik dari aplikasi Dapodik ke aplikasi Erapot. Yang pertama adalah data master. Kita klik saja di sini. Nah, berhasil. Lalu kita masuk ke data sekolah. Klik. Berhasil. Kita masuk ke data referensi mapel Dapodik nomor 3 ya. Pastikan teman-teman jangan ada yang terlewat. Jadi ada 6 tadi, semuanya harus tertarik ke aplikasi Erapot. Hasil nomor 3. Sekarang nomor 4 itu adalah data guru, data pelengkap guru dan data guru terdaftar tahun ajaran 2023-2024 semester ganjil. Nah, ini ada berapa itu? 1, 2, 3. Satu kali tarik ya. Kita update data guru. Oke, berhasil. Kita tarik lagi, update data siswa. Terdiri dari data siswa, data pelengkap siswa. Tarik, klik. Ini wajib teman-teman ya, bagi teman-teman yang
baru saja menginstal dan baru melakukan koneksi antara Erapod dengan Dapodik. Ini berhasil. Kemudian data rombel tahun ajaran 2023-2024 semester ganjil, yang terdiri dari data anggota rombel, data pembelajaran, data kelas eskul. Jadi intinya nanti teman-teman kalau di Dapodiknya belum diisi eskul, maka di Erapod juga tidak ada ya. Salah satunya itu. Oke, kita tarik data yang ke berapa ini? Ke-6. Ini agak lama karena banyak ya. Oke, berhasil. Lalu selanjutnya teman-teman lihat lagi di dashboard. Kalau tadinya masih kosong, maka setelah kita melakukan penarikan, maka di rekap data ini akan muncul ya, akan muncul angka-angkanya atau jumlah-jumlahnya data tersebut. Seperti ini teman-teman. Jadi jumlah siswa aktif itu 1491. Jumlah guru aktif 70. Ini sesuai dengan data yang ada di Dapodik. Jumlah rombel 39. Jumlah rombel mapel pilihan itu masih kosong. Kenapa teman-teman masih kosong? Karena kami masih kelas 10, kelas 11, kelas 12 belum ada. Kemudian jumlah rombel eskul ada 14. Jumlah pembelajaran ada 647. Jumlah kelompok proyek 5. Jumlah koordinator P5 ada 5 orang. Kemudian jumlah tema ada 2 ya, ada 2 tema P5. Oke, seperti itu ya untuk sementara. Setelah kita melakukan penarikan teman-teman, langkah selanjutnya yang wajib dilakukan adalah kita mengecek data master ya, data master Dapodik nih. Jadi untuk yang lain-lain saya pikir tidak terlalu urgent ya. Nanti terkait dengan data user, kalau gurunya belum bisa login, nanti teman-teman bisa reset saja usernya ya, supaya dia bisa login menggunakan username dan password yang sudah dijelaskan di panduan ya. Oke, kita masuk ke data master Dapodik. Data master Dapodik ini maksudnya adalah data-data yang diambil dari saat kita menarik dari data Dapodik tadi ya, kemudian masuk di sini. Kalau belum menarik, maka data ini masih kosong ya. Oke, kita mulai data sekolah. Data sekolah pasti sudah ada, saya tidak perlu tunjukkan ya. Atau saya tunjukkan juga boleh seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini dari Dapodik ya, teman-teman ya. Kemudian data guru seperti ini. Ini ada edit gelar guru, bisa ya kalau ada gelarnya yang. Kemudian data siswa sudah masuk ya teman-teman. Ini semua sumbernya dari Dapodik. Data kelas sudah masuk semua. Data pelajaran, data mata pelajaran ya. Data mata pelajaran ini teman-teman wajib lakukan pengisian ya oleh admin. Karena di sini masih kosong. Kebetulan ini saya punya sudah saya isi ya. Jadi di sini nama singkatnya harus dibuat ya. Ini kan masih kosong, kalau teman-teman punya baru install pasti di sini masih kosong. Maka teman-teman bisa klik ini, edit data, edit nama singkat. Misalnya pendidikan agama Islam, ini disingkat P Islam dan seterusnya. Untuk semua mapel teman-teman ya. Setelah itu simpan. Oke. Kemudian yang kedua, untuk data master Dapodik, data pembelajaran. Nah, data pembelajaran ini juga berasal dari Dapodik teman-teman ya, dari Dapodik. Jadi kalau untuk data mata pelajaran tadi itu sudah muncul dari Dapodik, cuman ininya harus diisi ya singkatannya. Kemudian data pembelajaran ini juga berasal dari Dapodik. Jadi ada nama-nama gurunya di situ. Jadi teman-teman nggak perlu isi, karena pada saat kita menarik tadi secara otomatis dia akan masuk di sini. Tapi di sini ada opsi bisa dihapus teman-teman ya, bisa dihapus kalau sudah tidak diperlukan.
Kemudian yang terakhir untuk data master Dapodik adalah data ekstrakurikuler. Nah, di sini sudah muncul satu, teman-teman. Kenapa muncul satu? Karena memang yang diinput di Dapodik baru satu. Nah, ini yang menjadi penting, teman-teman. Untuk pengisian eskul, silahkan teman-teman isikan dulu di Dapodik ya. Yang pertama, tentu teman-teman sudah tahu masalah ini, tapi saya ingatkan lagi bahwa teman-teman masuk di rombongan belajar. Jadi eskul dulu, masuk di rombongan belajar, kemudian di rombongan belajar itu kan ada reguler, ada teori, ada eskul. Teman-teman klik eskul, kemudian tambah, kemudian simpan. Tidak cukup di situ, teman-teman. Teman-teman harus isi lagi di menu sekolah. Jadi teman-teman klik sekolah, eskul, tambah, lalu simpan. Setelah itu Dapodiknya disinkron, lalu Erapod mengambil data lagi dari Dapodik ya, supaya nanti eskul yang diinput di Dapodik itu masuk di Erapod. Kalau teman-teman sekaligus mau entry P5-nya di Dapodik juga lebih bagus ya. Jadi sekali sinkron, sekali tarik gitu ya nanti. Seperti itu. Ini untuk eskul ya teman-teman. Nanti untuk P5-nya saya akan jelaskan lagi di bagian bawah. Jadi untuk data master Dapodik saya pikir sudah tidak ada masalah, sudah tuntas, sudah selesai. Lalu selanjutnya yang teman-teman admin lakukan adalah kita masuk ke data referensi lokal. Nah, di sini banyak pekerjaan teman-teman ya, di data referensi lokal. Karena data ini data yang ada di Erapod dan harus kita input dan kita edit seperti itu. Kita masuk ke kelompok mapel ya teman-teman. Kelompok mapel. Kita klik, coba kita klik kelompok mapel. Nah, ini teman-teman harus rubah ya teman-teman. Yang tidak aktif menjadi aktif sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E. Untuk kelompok A itu kelompok umum. Nah, karena di kami baru kelas 10, maka kami belum pilih kelompok yang lain, hanya pilih kelompok umum. Nah, ini yang statusnya kita aktifkan, teman-teman ya. Kita aktifkan lalu kita simpan perubahan gitu. Itu untuk kelompok mapel. Lalu selanjutnya kita masuk ke mata pelajaran. Nah, mata pelajaran ini akan muncul di sini secara otomatis karena tadi nama singkatan tadi kita sudah buat seperti itu ya. Tapi teman-teman, ada satu mapel yang harus ditambahkan kalau di tempat kami ya, yaitu muatan lokal. Jadi kita tambahkan di sini, tambah mapel muatan lokal. Contohnya ini teman-teman ya, di sini ada namanya muatan lokal bahasa daerah yang diterapkan di sekolah kami. Itu adalah bahasa Sentani. Nah, ini muncul dari mana? Munculnya dari tambah sini ya, teman-teman. Tambah muatan lokal. Jadi kita klik di sini. Muatan lokal. Sabar, lagi muter-muter. Nah, di sini ditambah mata pelajarannya. Cari yang muatan lokal, kemudian nama ringkasnya apa gitu ya. Lalu diproses ya, supaya nanti tersimpan sini. Kalau teman-teman nggak proses, maka nggak tersimpan sini. Jadi teman-teman harus klik proses sehingga nanti muncul seperti ini, muatan lokal bahasa daerah, yaitu bahasa Sentani singkatannya ya, seperti itu. Kemudian setelah masuk ke mata pelajaran, kita masuk ke data mengajar. Nah, data mengajar kita bisa pilih mata pelajarannya ya, misalnya bahasa Indonesia. Nah, ini muncul semua teman-teman ya. Ini juga hasil tarikan dari Dapodik dan dia sudah masuk di referensi lokal. Ini muncul nama-nama gurunya, nama kelasnya, nama jurusannya, nama tingkatnya, nama mapelnya. Kemudian ini bisa ditambah ya kalau dibutuhkan. Jadi ini bisa ditambah jika dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya yang teman-teman tidak kalah pentingnya adalah gabung mapel. Ini gabung mapel. Nah, di sini untuk gabung mapel teman-teman gabungkan beberapa mapel yang
ada di dalam gabungan. Contohnya ini ya, misalnya biologi, fisika, kimia untuk kelas 10 itu masuk di ilmu pengetahuan alam. Jadi biologi masuk ilmu pengetahuan alam, fisika masuk ilmu pengetahuan alam, kimia masuk ilmu pengetahuan alam. Nah, cara gabungnya gimana? Caranya di sini, teman-teman. Caranya di sini, ini pilih mapel asalnya, misalnya IPA ya, itu biologi misalnya. Kemudian digabung kemana? Digabung ke IPA. Jadi teman-teman pilih IPA. Kemudian tingkatnya tingkat berapa? Tingkat 10. Lalu diproses, ya. Jangan lupa ini diproses. Karena kalau tidak diproses nanti di sini nggak muncul. Diproses sehingga nanti muncul mapel-mapel gabungan seperti itu. Kemudian geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi itu masuk mapel IPS. Jadi silakan teman-teman gabung output mapel tadi ya, lalu diproses sehingga nanti muncul di sini. Itu untuk penggabungan mapel. Kemudian selanjutnya adalah mapping rapot. Nah, mapping rapot ini kenapa penting teman-teman? Supaya nanti dicetak rapotnya itu muncul. Karena kalau ini kita tidak mapping, itu biasanya dicetak rapotnya juga tidak muncul. Caranya adalah klik mapping rapot, kemudian kurikulum sekolah. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka. Tingkatnya adalah tingkat 10 untuk di tempat saya ya. Kalau di teman-teman yang sudah sekarang kelas 11, kelas 12 apalagi, tentu sudah mahir ya. Ini untuk teman-teman yang sekolahnya baru menerapkan ya. Seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dari atas sampai bawah ini ada 20 mapel ini. Silakan teman-teman pilih kelompoknya. Jadi kelompoknya dipilih, kemudian nomor urutnya dibuat ya. Misalnya ini kalau agama Islam, agama Kristen, agama Katolik itu masuk di urutan rapot nomor 1 gitu, mapelnya. Kemudian pendidikan Pancasila itu 2, bahasa Indonesia itu 3, matematika umum 4. Kemudian nanti ada ini ilmu pengetahuan alam itu 5 yang terdiri dari 3 mapel tadi. Kemudian ilmu pengetahuan sosial itu urutan di rapotnya nomor 6. Kemudian kelompoknya dipilih kelompok umum. Kalau yang tadi itu umum, ini umum. Yang untuk yang penggabungan tadi kelompok umum, dia urutan di rapot nomor 5 dan yang IPS itu di nomor 6 seperti itu. Lalu simpan perubahan, teman-teman. Simpan perubahan. Nah, untuk pengisian ini tentu teman-teman mengacu kepada struktur kurikulum Merdeka ya. Ada permennya itu, kalau salah saya nggak ngerti permen berapa, tapi intinya itu mengacu kepada struktur kurikulum Merdeka. Nanti teman-teman lihat lagi. Bahkan di situ ada contoh rapot, jadi bisa dilihat nomor urutnya nanti ya teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian tanggal rapot ya, tanggal rapot. Sebelum masuk tanggal rapot, ini ada logo sekolah dan Pemda ya. Coba kita klik ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa dimasukkan. Jadi nanti cetak rapotnya itu ada logo Pemda di sebelah mana ini, kiri kalau nggak salah ya. Di sebelah kanan. Kemudian logo sekolah itu di sebelah kiri. Kemudian nanti untuk ubah bisa di sini ya teman-teman. Ubah bisa diupload. Ubah upload ya. Kemudian untuk tanda tangan capsek dan stempel itu teman-teman foto tanda tangan dan stempelnya, lalu nanti diupload di sini ya, diubah. Nah, kita upload dari ini choose ya, choose file. Kita upload nanti akan muncul di sini tanda tangan dan capnya, sehingga nanti pada saat cetak rapot kepala sekolah itu bisa tanpa tanda tangan dan cap karena dari elektroniknya sudah ada, bisa juga menggunakan tanda tangan dan cap. Walaupun di sini sudah disiapkan, tapi kalau pilihan cetaknya nggak ditampilkan, nanti di cetak rapotnya juga tetap tidak ada tanda tangan dan cap. Tapi kalau teman-teman minta, itu akan muncul karena di sininya sudah disiapkan. Seperti itu intinya ya teman-teman. Bahkan untuk wali-wali kelas itu juga bisa membubuhkan tanda tangan di rapot elektronik ini ya. Jadi wali kelasnya tidak perlu melakukan tanda tangan.
Nah, tanda tangan ini bisa dalam bentuk tanda tangan manual yang di-scan atau difoto lalu di-upload ke sini. Bisa juga dalam bentuk barcode. Nanti ada pembahasan tersendiri untuk tanda tangan barcode ya, teman-teman. Nanti ada penjelasan tersendiri. Mungkin nanti saya akan buat videonya. Tapi untuk saat ini seperti itu. Untuk pemasangan logo sekolah, Pemda dan tanda tangan tadi ya, baik kepala sekolah maupun guru mapel. Nah, selanjutnya kita masuk ke tanggal rapot. Untuk tanggal rapot ini silakan teman-teman isikan, yaitu terdiri dari tanggal, bulan, tahun ya, bisa dipilih di sini. Ini tahunnya ya, tahun ajarannya atau semesternya, ini 2023-2024 semester ganjil. Kemudian tanggalnya bisa dipilih, misalnya tanggal 24 November ya. Oke. 24 November 2023. Kemudian semesternya semester berapa? Semester 1. Tempat tanda tangannya di mana gitu. Misalnya Jakarta ya Jakarta. Misalnya Jayapura Jayapura. Misalnya Sentani Sentani. Itu bisa diketik. Lalu simpan data. Ini saya belum, karena belum ditentukan tanggal penerimaan raportnya, maka saya belum masukkan. Oke, untuk data referensi lokal sudah beres teman-teman, tidak ada masalah. Selanjutnya yang tidak kalah penting juga adalah referensi P5. Ini menjadi ciri khas untuk kurikulum Merdeka. Jadi ada P5-nya. Untuk yang ke atas tadi, saya pikir itu teman-teman familiar dengan e-rapot kurikulum 2013. Yang membedakan sangat tambahan mencolok adalah referensi P5. Seperti itu ya. Kita klik di sini. Nah, di sini menunya ada target capaian, ada data proyek, ada kelompok proyek. Nah, teman-teman, saya harus jelaskan dulu di sini sebelum teman-teman mengisikan ini. Karena ternyata sebelum masuk di sini, teman-teman harus input dulu di Dapodiknya ya. Kalau tadi saya sampaikan bahwa di input ekstrakurikuler di Dapodik, maka untuk P5-nya ini juga harus diinputkan di aplikasi Dapodik. Tata caranya teman-teman ya, saya tidak tampilkan Dapodiknya, saya cuman dalam bentuk kata-kata saja. Silakan teman-teman simak ya. Jadi di Dapodik itu silakan teman-teman masuk di rombel reguler, kemudian pilih kelas, kemudian pembelajaran, kemudian isikan PTK yang mengajar P5 siapa, ada gurunya dipilih yang ngajar P5, kemudian tanggal SK-nya tanggal berapa dan sebagainya ya. Kemudian disimpan, kemudian klik guru yang tadi dipilih ya, guru P5-nya tadi diklik. Kemudian di atas ada menu pilih tema P5. Silakan teman-teman isikan PTK pada tema-tema tersebut, lalu kemudian simpan. Nah, temanya itu nanti disepakati oleh sekolah. Kalau di kami temanya 3 ya teman-teman. Jadi temanya ada 3. Nanti teman-teman bisa menyepakati dulu. Jadi kalau di kami itu temanya adalah gaya hidup berkelanjutan, kemudian yang kedua kearifan lokal, yang ketiga bangunlah jiwa dan raganya. Oke, karena di kami punya Dapodik sudah diisi dan sudah disinkron dan sudah kami tarik ke aplikasi e-rapot ini, maka di sini bisa dilihat jadi target capaian profil. Silakan kita mulai dari sini, lalu pilih dimensinya. Nah, ini harus disepakati teman-teman, karena nggak disepakati teman-teman bingung mau milih yang mana gitu ya. Bergotong royong misalnya. Lalu kita pilih fasenya, fase E. Jadi ini sub elemennya ya teman-teman, sub elemennya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi elemennya itu apa? Itu juga harus disepakati teman-teman ya. Elemennya kalau di kami misalnya kolaborasi, sub elemennya kerjasama. Jadi nanti teman-teman pilih dulu ini, dari ini mana yang dipakai, lalu kita edit. Setelah diedit, yang disepakati dan dipilih, langsung teman-teman klik proses ya, klik proses. Begitu juga untuk yang lain, sesuai dengan yang memang disepakati oleh sekolah. Silakan teman-teman edit, kemudian proses gitu ya. Seperti itu teman-teman untuk target capaian proses. Lalu selanjutnya kita masuk ke data proyek.
Apa sih isinya data proyek? Nah, untuk data proyek, silakan dipilih temanya, teman-teman. Tema proyek. Di sini kami punya adalah gaya hidup berkelanjutan. Kemudian kearifan lokal, ini yang kearifan lokal. Kemudian bangunlah jiwa dan raganya. Jadi ada 3 tema di sekolah kami. Kita pilih dulu yang satu misalnya. Lalu fasenya fase apa? E. Nah, seperti ini. Ini bisa ditambah proyeknya ya. Kalau teman-teman di sini belum muncul, silakan teman-teman tambah proyeknya. Caranya kita klik tambah, lalu timnya tim berapa, ya. Atau proyek keberapa gitu ya, proyek keberapa. Nomor proyeknya, misalnya nomor proyek 1. Nama proyeknya apa? Ini misalnya. Kemudian deskripsinya apa? Nah, itu bisa dilihat di kesepakatan teman-teman pada saat menentukan ini ya. Silakan diketikkan di sini. Lalu diproses teman-teman, diproses. Atau saya tunjukkan di sini yang sudah diisi ya ini. Nama proyek, penanganan dan penanggulangan sampah. Deskripsi proyek adalah pada proyek ini kita menggunakan akhlak kepada alam. Itu bisa diedit di sini ya teman-teman. Ini seperti ini. Isiannya seperti ini. Di nomor proyeknya 1, nama proyeknya ini, deskripsinya ini, lalu diproses gitu ya pada saat tambah proyek tadi ya. Kemudian yang ini saya lihatkan, ini misalnya nomor proyek 2, usaha kesehatan sekolah. Deskripsinya menggunakan akhlak pribadi, akhlak kepada manusia dan akhlak kepada alam. Nah, lalu diproses ya. Sehingga muncul 2 ini ya teman-teman, muncul 2 ini. Selanjutnya setelah ini diisi teman-teman, kita masuk ke kelompok proyek ya. Tadi kan data proyek, sekarang kita masuk kelompok proyek. Nah, untuk kelompok proyek ini, kalau teman-teman di sini masih kosong, silakan teman-teman tambahkan ya, tambahkan. Contohnya kalau setelah diklik tambah nanti muncul seperti ini ya. Jadi di sini nama kelompok tim 2, tingkat kelas 10, fase E, koordinatornya yang sudah ditentukan di SK pembagian tugas ya. Akan teman-teman lihat koordinatornya di sini ada, lalu diproses. Akan nanti muncul yang nama ini. Kemudian yang nama lain itu bisa dilihat juga, misalnya ini edit. Edit itu saya hanya mau menunjukkan kalau teman-teman bukan edit karena masih kosong. Teman-teman tambah kelompok ya. Ini misalnya tim 4, tingkat kelas 10, fase E, nama koordinatornya, lalu proses. Setelah itu dilakukan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini bisa dihapus juga teman-teman kalau salah menginput ya, atau diedit bisa diedit. Kemudian di sini untuk tim 2 atau tim 1 atau tim berapapun, di sini ada anggotanya teman-teman ya, ada anggotanya. Jadi ada data proyeknya, ini bisa dilihat. Ini data proyeknya. Jadi bisa ditambah ini, tambah. Kalau teman-teman belum ada bisa ditambahkan. Kemudian anggotanya harus diisi. Anggota tim tadi. Nah, ini anggota-anggotanya. Anggota-anggotanya. Itu kita bisa masukkan per kelas ya, per kelas. Jadi bisa ditambahkan anggota sini. Lalu kelasnya kelas berapa. Begitu kita klik, misalnya ini. Nah, itu nanti langsung masuk ya, langsung masuk. Oke. Kemudian di close ya, close. Seperti itu teman-teman, bisa diedit juga ya. Bisa dihapus, bisa dibikin ulang seperti itu. Itu mengenai kelompok proyek ya. Kelompok proyek. Apalagi teman-teman, kelihatannya tidak ada ya. Jadi itu saja yang harus teman-teman admin lakukan sebelum guru-guru itu melakukan input atau entry nilai pada aplikasi Erapod Kurikulum Merdeka. Mungkin seperti itu aja teman-teman, tutorial singkat dari saya. Tutorial sederhana. Kalau masih ada kekurangan karena kesalahan saya, mohon untuk dikoreksi dan diberi masukan di kolom komentar di video ini. Semoga bermanfaat tutorial sederhana ini untuk teman-teman terutama yang baru mau menerapkan
aplikasi Erapot Kurikulum Merdeka pada tahun ini. Sekali lagi terima kasih atensinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.